Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila. Saya dari Prodi Sastra Inggris Fakultas Humaniora. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang resuman materi PBAK yang hari pertama dan juga materi PBAK hari kedua. Untuk materi PBAK hari pertama ada 2 materi, yaitu di bidang akademik dan di bidang kemahasiswaan. Untuk materi PBAK hari kedua ada 4 materi, yaitu tentang Dema UIN Maliki, tentang Sema UIN Maliki, tentang UKM UIN Maliki, dan yang terakhir adalah tentang kebangsaan yang disampaikan oleh DPR RI Kiai Haji Hasanuddin yang menjabat sebagai Sekjen Partai PKB juga. Untuk materi resum yang pertama, saya akan menyampaikan resum dari bidang akademik. Resum ini disampaikan oleh Rektor 1 bidang akademik. Peserta PBAK tahun 2021 diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. UIN Malang terdiri dari 7 fakultas tersebut. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah yang akan dilaksanakan selama 1 tahun bagi setiap mahasiswa. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana terdapat bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya-karya ilmiah. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki perpustakaan yang menyediakan ribuan e-book, e-jurnal yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui smartphone masing-masing. Perkuliahan dilangsungkan secara 8 semester dengan 150-160 SKS dan adanya skripsi, tugas akhir, dan lain-lain. Pengabdian masyarakat dengan adanya perkuliahan itu sendiri berlangsung selama 8 semester dengan 150-160 SKS, lalu dengan ada skripsi, tugas akhir, dan lain-lain. Untuk pengabdian masyarakat juga ada PKL dan KKN, lalu ada yudisium, dan yang terakhir adalah wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, karena terjadi pandemi, maka perkuliahan dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, atau e-learning.
Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan oleh pihak dari kampus. Untuk semester 2 dan semester selanjutnya, maka mahasiswa bisa memaketkan secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, yaitu dosen penasehat akademik. Untuk mahasiswa baru, perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai 24 Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. UTS dilaksanakan di tengah-tengah perkuliahan, sedangkan UAS dilaksanakan di akhir perkuliahan nanti. Setelah UAS dilaksanakan, maka mahasiswa akan mendapatkan KHS, yang KHS itu bermaksud kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK mahasiswa. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit SKS yang diterima. Sebaliknya, semakin besar, maka semakin banyak alias semakin cepat lulus, karena SKS yang diterima semakin sedikit. Mahasiswa UIN Maliki Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Kali ini saya akan menyampaikan resumen materi yang kedua, yaitu tentang wawasan kemahasiswaan yang disampaikan oleh pemateri Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Resumennya berupa: kita semua adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maliki Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua adalah berperilaku islami. Berperilaku islami yang dimaksud dengan cara berpenampilan, berbahasa, dan bertutur kata secara islami, dan berbicara yang sopan dengan orang yang lebih tua. Dan yang ketiga adalah menjadi mahasiswa kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Untuk mewadahi bakat dan minat serta kreativitas mahasiswa, UIN Maliki Malang sudah menyediakan UKM-UKM yang tersedia. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM. SKKM yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus pun juga menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, kita bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, ataupun HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga menjadi yang lain atau menjadi apapun bisa. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan tentang ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang juga mengalami PPKM, tapi yang berangsur pulih dari level 4 sekarang sudah turun menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. DEMA UIN Maliki Malang. Kepanjangan dari DEMA sendiri adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang berada di UIN Maliki Malang. Ketua DEMA pada saat ini adalah Farhan Adimurosadi dari jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sendiri yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, lalu sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah
melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dema UIN Maliki Malang memiliki beberapa kementerian, diantaranya yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program-program kerja yang ada di Dema antara lain yang pertama adalah program kerja Sahabat Desa yang selama 1 periode ke depan akan menjadi periode Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu program prioritas yang memunculkan atau meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nanti akan dikolaborasikan dengan mitra-mitra lain yang berada di dalam organisasi di UIN Maliki Malang. Antara teman-teman UKM dan teman-teman saat mahasiswa, karena di sini mahasiswa mencoba turun kepada masyarakat untuk memberikan suatu hal yang besar atau perubahan yang lebih baik. Program kerja yang kedua adalah program kerja bernama Sapa Sekolah. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk memberikan hal kepada kampus atau mempromosikan sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian, dan yang terpenting adalah terkait pembangunan kinerja dalam suatu tim. Program kerja yang ketiga berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Nantinya Dema memiliki program kerja yaitu Rihla Parlemen, yang program kerja ini intinya untuk berdiskusi dengan para organisasi SEMA. Organisasi SEMA yang berarti Senat Mahasiswa berada di dalam UIN Maliki Malang. Organisasi ini adalah organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UGM, dan HMJ. Visi SEMA sendiri yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA yaitu ada beberapa fungsi advokasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Tugas SEMA sendiri yaitu pertama, mengawasi dan mengontrol Dema. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan Dema. Dan yang ke-8, menjadi mitra kerja Dema dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Komisi SEMA ada Komisi Advokasi dan Hukum, lalu ada Komisi Organisasi, Komisi Administrasi dan Keuangan, dan juga ada Komisi Informasi dan Komunikasi. SEMA mempunyai wewenang antara lain membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, lalu menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, lalu memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Berikutnya yaitu mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan Dema, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, dan juga menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang UKM yang ada di UIN Maliki Malang.
UKM yang berada di sini terdapat 16 UKM. UKM yang pertama yaitu UKM Menwa. Organisasi ini merupakan organisasi bersejarah pembentukan dari Jenderal A. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyannya yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi dari Menwa atau Resimen Mahasiswa ini yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa. Logonya ada dua, yaitu logo Mahasurya yang berada di tingkat provinsi dan Wirajakti Yuda yang berada di UIN Malang sendiri. Arti lambang dari Wirajakti Yuda yaitu 811, 8 Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wirajakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Menwa juga membantu TNI dan Polri, juga rektor. Latihannya dalam organisasi ini ada latihan lempar pisau, menembak, dan latihan bela diri yang difokuskan karate. UKM yang kedua yaitu UKM Pramuka. UKM Pramuka di UIN Malang bernama Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandrawulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja dari UKM Pramuka yang pertama ada Anjang Sana di tingkat Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Ada perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, dan ada musyawarah pandega. Tugasnya yaitu ada rapat kerja, ada rapat bulanan, ada rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya yaitu OPS Diklat. Organisasi yang ketiga yaitu UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Program kerja pengurus inti yaitu ada rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa XXIX, dan Disnatalis. Ada 6 bidang di dalam UKM PMI ini. Ada 6 bidang dalam organisasi UKM PMI ini, yaitu bidang sosial keagamaan, Dikten, yaitu yang berisi pengeladian, latihan bersama, ujian PMI, dan pra-ujian PMI, di Diklatsar, forum fasilitator. Ada juga bidang rutang, bidang kesehatan yang untuk cek obat, edukasi kesehatan, donor darah, yang dilaksanakan 1 tahun 3 kali, dan delegasi tim kesehatan. Ada juga bidang penelitian pengembangan untuk webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Dan ada bidang humas yang biasanya mengurusi konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Selanjutnya yaitu UKM GGB. GGB adalah Gema Gita Bahasa. Organisasi ini fokus pada bidang tarik suara. Terdapat divisi, yaitu divisi kepelatihan, kewirausahaan, dan divisi inventaris. Organisasi ini baru berumur 6 tahun. Dan UKM ini mengurusi pengembangan bakat mahasiswa di bidang tarik suara. UKM ini memiliki 8 prestasi minimal di tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan juga ilmu keorganisasian. GB mengekspresikan bakat dalam konser PSM GGB. GGB juga mengikuti kompetensi regional serta tampil dalam acara internal maupun eksternal kampus. UKM selanjutnya yaitu UKM Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisinya yaitu ada kaligrafi, qiraah, MC, qosidah, nasyid, sholawat, dan alat seni musik gambus. Selanjutnya yaitu
UKM Teater. UKM ini berumur sudah tua sekali ya, 35 tahun. Dan terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM selanjutnya yaitu UKM Mapalatur Sina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi untuk mendaki, sosial seperti untuk membantu korban bencana alam, olahraganya seperti mendaki gunung, panjat tebing ngorat, susur goa, dan juga kegiatan ini melakukan kegiatan ilmiah. Organisasi ini telah melakukan kegiatan, salah satunya kegiatan menuju Bawean. Organisasi selanjutnya yaitu UKM Unior yang berarti unit olahraga. UKM ini mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga seperti olahraga sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan juga catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin, sparring partner, dan ada juga kegiatan untuk berorganisasi dan kepanitiaan. Selanjutnya UKM Kopma Padang Bulang. Dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SHMPD. Stafnya yaitu usaha, kepengurus Kopma, public relation, pemasaran, dan personalia karyawan. Big event dari Kopma sendiri yaitu adanya Kopma Fair, Dikmin Regional Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kopma ada unit usaha minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Selanjutnya yaitu UKM Komus yang berarti Komunitas Musik Studio 3. Ada 6 departemen di UKM ini. Yang pertama, Event Organizer, Departemen Studio yaitu Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia yang mengelola segala konten, Departemen Public Relation, Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasinya yaitu ada player, ada vokal, gitar, bass, drum, dan keyboard. Dan non-player yaitu yang mengurusi event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Selanjutnya ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya dan didirikan pada 11 April 1995. Di dalam UKM Taekwondo ini ada tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya yaitu try-in, agenda rutin tahunan, Gashuko yaitu agenda latihan bareng dengan senior dan pelatih secara outdoor, dan ada diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM selanjutnya yaitu UKM Jepret Club, yaitu klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi juga. Motonya, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya berupa diklat, pameran, dan hunting besar. UKM selanjutnya adalah UKM Simfoni FM. Platform dari UKM ini adalah Simfoni FM. Dapat ditemukan di media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan ada websitenya juga. Dan Simfoni FM ini dapat diperdengarkan di radio online dimanapun. Program harian dari Simfoni FM ada Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Freeline. Untuk program mingguannya ada Simfoni Weekend Show, Daiba, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Diary Mami, English Day yang berisi tentang yang dapat melatih untuk berbahasa Inggris juga, dan ada Yaumul Arabi. Untuk program unggulan dari Simfoni FM ini sendiri adanya Off Air, yaitu Simfoni Indie Awards dan Station, dan juga ada On Air dari daily program dan weekly program. UKM selanjutnya adalah UKM LKP2M. UKM ini adalah Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M ada kajian,
untuk melatih nalar melalui kajian, ada penelitian untuk melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset, dan juga ada keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional, dan LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun di media sosial. Dan ada UKM yang terakhir, yaitu UKM UAP Inovasi. UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya untuk memihak kesadaran nurani. Filosofis teks UAPM adalah melambangkan independensi. Produknya berupa Kipos, berupa koran kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi top news yang kritis analitis. Agenda rutinnya yaitu ada diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Dari penjelasan saya tadi, itu adalah UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI dan juga Sekretaris Jenderal dari Partai PKB. Beliau dulu adalah lulusan UIN Malang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa dan juga HMJD pada masanya. Dan akhirnya beliau bisa sukses seperti sekarang ini. Beliau menyampaikan pada masa pandemi seperti ini masih belum ada obat untuk penyembuhan COVID-19. Kunci dari menanggulangi COVID-19 adalah digalakkannya vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua yaitu adalah disiplin prokes pada setiap orang. Tetapi pemahaman atau disiplin prokes untuk orang Indonesia sendiri sekarang masih minim. Tingkat pemahaman COVID itu rendah untuk di Indonesia karena orang sudah memakai masker saja sudah tidak disiplin. Banyak orang yang sekarang sudah menyepelekan. Karena pandemi ini perekonomian juga turun, tetapi akhir-akhir ini mengalami kenaikan dari sekitar 7% kenaikannya. Melemahnya daya beli juga karena efek PPKM. Untuk di Malang sendiri, PPKM sudah mulai turun level yang awalnya dari level 4 menjadi level 3. Untuk dampak di sektor pendidikan, yaitu banyaknya murid yang putus sekolah karena krisis ekonomi. Dan juga banyak orang tua yang merasa kesusahan karena harus mengerjakan tugas dari anak-anaknya yang secara online. Untuk pemerintah sendiri melakukan bantuan yaitu pada bulan September, Oktober, dan November sebanyak 2,3 triliun dan juga ada kolaborasi di pandemi pada saat ini. Di era digital 4.0 yang menuju 5.0 yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Dan siapa yang tidak bisa mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Cara untuk menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral, gandrung ilmu,